Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan 1. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita tentang ayam jago. Tentang ayam jago. Ayam jago baru. Pengarangnya anonim. Anonim itu tidak diketahui pengarangnya siapa. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang sangat jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hei, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, itu tadi adalah dongeng ayam jago baru yang diambil dari rumahdongeng.com. Nah, adik-adik, di sini dongeng ini bercerita tentang ayam jago yang ternyata salah mengira bahwa hari itu sudah pagi karena dia melihat cahaya kuning keemasan dan dia masih mengantuk, menganggap itu matahari, padahal itu adalah bulan purnama. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Telur dan dagingnya serta kulitnya itu bisa kita konsumsi adik-adik. Sedangkan bulunya itu bisa dijadikan kemoceng. Nah, di sini ayam-ayam Beni itu tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruang di kandangnya. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini Beni pertama kali itu memasukkan 2 ekor di tiap kandang. Jadi yang dibutuhkan ada 5 ekor. 5 kandang, kandangnya ada 2 ekor. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah 5 karena ada 5 kandang dikali 2.
dari masing-masing kandang itu berisi 2 ayam. Nah, pembelajaran di kelas 2 kalian sudah mengenal tentang perkalian. Maka di sini kita cari tahu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 ya, karena jumlah ayam Beni tadi ada 10. Nah, sekarang Beni membaliknya lagi, yaitu mengisi setiap kandang dengan 5 ekor ayam. Nah, ini kandangnya ada 2, berarti satu kandang isinya 5 ekor ayam. Jadi di sini ada 2 kandang, maka penulisan lambang bilangannya dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya berapa? Ya, kita tinggal hitung nih jumlah ayamnya. Sama, hasilnya 10. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 5 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 2 dikali 5. Di sini berlaku sifat pertukaran. Jadi ketika ditukar letaknya hasilnya tetap sama. Seperti pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan. Ternyata dalam perkalian itu juga berlaku sifat pertukaran. Jika ditukar posisinya, hasilnya akan tetap sama. Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, di sini ayam jagonya ditempatkan di dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 6 ayam jago. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 6. Berapa 2 dikali 6? Ya, 2 dikali 6 adalah 12. Lalu Beni mengelompokkan lagi. Setiap kandang diisi 2 ayam jago. Nah, di sini ada 6 kandang. Maka penulisan perkaliannya adalah ya 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya juga sama, yaitu 12. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu bahwa 2 dikali 6 itu hasilnya sama dengan 6 dikali 2. Di sini ada telur. 3 kelompok telur, masing-masing kelompok isinya ada 5 butir telur. Maka jika dibuat dalam perkalian itu bisa kita tulis 3 dikali 5, karena di sini ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi penulisan lambang bilangannya atau perkaliannya adalah 3 dikali 5. Berapa hasil dari 3 dikali 5? Ya, 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Sekarang Kak Citra balik nih adik-adik. Setiap kelompok isinya ada 3 telur. Dan di sini ada 5 kelompok telur. Maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 3. Berapa 5 dikali 3? Ya, 5 dikali 3 adalah 15. Berarti di sini berlaku sifat pertukaran, yaitu 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 5 dikali 3. Beni senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayapnya. Nah, adik-adik kita akan belajar gerakan ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Pertama adalah posisi kita itu berdiri tegak. Tekukkan kedua siku di samping badan. Gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah bisa makin lama makin cepat. Ini adalah gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu adik-adik. Kalian juga bisa cari
pengiring atau musik yang kalian bisa gunakan untuk menggerakkan atau untuk berlatih gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah pada zaman dahulu burung merpati itu bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, kita akan mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh Edo. Judul dongengnya adalah Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya adalah anonim. Anonim itu tidak diketahui nama pengarangnya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati itu memetik sebuah daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Dongeng ini bersumber di rumahdongeng.com. Nah, adik-adik, kita mengetahui di sini bahwa tokoh dalam dongeng ini adalah semut dan merpati. Nah, bagaimana sifat dari masing-masing tokoh ini? Lah, burung merpati itu sifatnya baik, suka menolong adik-adik. Lalu si semut ini juga baik. Dia membalas kebaikan si merpati dengan kebaikan pula. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Kira-kira apa nih adik-adik yang menjadi pelajaran bagi kalian dari dongeng tadi? Ya, kita harus mau tolong menolong. Kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Nah, dari paragraf berapa tadi adik? Dan keempat ya, karena di sini paragraf ketiga itu burung merpatinya memetik daun untuk menolong si semut. Lalu paragraf empatnya itu si semut menolong burung merpati. Di sini Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang
Beni suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang memiliki sifat yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Beni itu rajin dan menyukai binatang. Tuliskan atau sebutkan sifat ayah Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, ayah Beni itu bagaimana sih sifatnya? Yang pastinya ayah Beni itu penyuka binatang ya. Lalu orangnya lucu, kocak ya, suka bercanda, sayang kepada Beni. Buktinya apa? Beni dibantu membuat kandang ayam. Lalu bagaimana sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan tersebut? Beni juga orang yang sayang kepada binatang. Buktinya dia mau merawat ayamnya ya. Lalu dia juga sayang kepada ayahnya. Itu adalah sifat ayah dan sifat Beni. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Beni itu menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Beni saat mengelus-elus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut dengan pantomim. Jadi pantomim itu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang tanpa kita harus berkata-kata adik-adik. Nah, kalian bisa bermain pantomim dengan teman-teman kalian. Suruh teman-teman kalian menebak apa yang kalian peragakan. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan belajar melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Nah, dua orang temanmu akan memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Jadi, meloncat sendiri adalah gerakan melompat yang berada di satu titik tempat. Ini adalah gerakan meloncat. Kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, sebelum meloncat, pastikan jarak antara dua kaki itu cukup lebar adik-adik. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Nah, ini loncatlah ke udara sementara tanganmu terbuka ke atas. Lalu mendaratnya dengan kaki di depan dan lutut menekuk. Nah, ini adalah gerakan meloncat. Bisa kalian praktekkan dalam loncat tali. Kalau kalian punya nih talinya adik-adik, kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk bermain loncat tali. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.